Selamat datang lagi di IG Ngobrol Santuy. Episode kali ini kita udah kedatangan Kak Erwin yang sudah kasih kesempatan untuk berbagi. Iya. Dan jadi tema kita hari ini adalah Dengaran nggak Bil suaranya? Dengar ya Bil. Apa kan? Ini jadi hari ini tuh di belakang kamera ada Billy yang bagian operator. Kalian berterima kasih pada Billy nanti ya. Tahan Bil, 10 detik Bil. Kita masuk ke pembicaraan. Jadi yang mau kita bahas hari ini Kak, itu tentang agak sedikit dalam, agak sedikit aneh ya. Aneh. Mungkin agak-agak aneh didengar karena bahasanya tentang masturbasi. Oh. Jadi kan anak-anak muda kan Bukan dokter Boyke ya. nggak apa-apa Kak, menurut persepsi Kakak aja. Oke. Kan anak-anak muda kan pasti kan Iya, nggak bisa dipungkiri lah pasti. Cowok yang pernah muda. Cowok pasti kan. Kecuali lahir udah tua. Iya, kalau tanya kamu pernah masturbasi nggak? Kalau jawabnya nggak pernah, itu bohong pasti, nggak mungkin nggak pernah. Ada teman saya nggak pernah. Ada. Biksu dia. Itu bikin. Itu juga nggak pernah. Ya karena mereka. Jadi gini. Teman saya memang dari dulu tuh dia di agak sensitif ya. Dia memang udah dari lahir tuh nggak punya orang tua yatim piatu. Jadi dari awal tuh langsung dikirim ke begituan, tempat begituan, dan mereka tuh jadi biksu di sana. Istilahnya gini. Kalau orang yang begitu, dia itu tidur bersama, mandi juga bersama. Nggak mungkin dia melakukan hal begitu bersama. Sama cowok juga mandinya. Iya. Jadi satu kayak ya mandi bareng-bareng, nggak ada malu gitu loh. Memang pada dasarnya mereka udah biasa begitu. Ya tapi nggak hadap-hadapan gitu loh. Ya lu mandi hadap sana, gue mandi hadap sini. Kita pernah cerita sama dia karena saya dari sebelumnya kan dari seberang. Kakak nanya gimana mandi cara bersama. Kayak jadi kita kan cerita tentang kalian tinggal bareng. Iya, kami mandi juga bareng begini karena kami ya begitu-begitu yang mereka ceritakan. Ya, terus aku tanya, "Kalian hadap-hadapan nih mandinya?" Enggak lah, Bro, malu juga. Jadi kita saling pisah aja. Mungkin si A hadap dinding ini, yang satu hadap dinding ini begitu loh. Oh, gitu. Iya. Jadi masih ada orang nggak pernah. Ada. Oke, kok itu agak aneh. Iya. Belum kebayang Jarang aja. sekali. Jarang. Iya, okay. Terus kalau ya kita anggaplah beberapa orang gitu. Mayoritas pernah lah. Mayoritas pasti pernah, banyak yang pernah. Kalau kakak dulu sendiri, gimana kakak? Aku sendiri. Iya, dulu pasti udah pernah kan. Pernah. Kita nggak usah ngomongin kapan lah, kan nggak enak, nggak enak. Kita Nanti, ngomongin, nggak enak. ya nggak enak. Jadi kita ngomonginnya kayak gimana sih kakak dulu cara lepas dari itu? Cara lepas yang paling sempurna adalah sebenarnya kalau orang pikir kadang kan gini, masturbasi itu kan adalah kita halusinasi kan, kita nonton sesuatu, kita bayangkan sesuatu, kemudian kita melakukan dengan tangan karena kita nggak punya media lain. Oke? Menurut aku kita harus ngisi ruang kosong kita, waktu kosong kita itu. Nah, ada orang pikir begini, kadang kayak ini aku buka sedikit, kadang ada orang pikir begini, cara berhenti masturbasi adalah dengan menikah. Bener ya? Ada yang berpikir begitu, tapi menurut saya itu salah. Karena masih banyak orang menikah yang melakukan ketika istrinya nggak ada. Oh, itu masih ada. Teman saya begitu. Jadi ini share memang pengalaman yang pernah saya dengar. Kebetulan saya melakukan dulu itu ya memang karena waktu kosong gitu loh. Waktu sebelum nikah itu ya waktu kosong kayak ya lagi sendiri, terus lagi nggak kebayang film-film yang pernah kita tonton, kan imajinasi kan datang, terus kita cari di handphone segala macam. Ya itu sih. Jadi memang kalau cara berhentinya memang kita ngisi ruang kosong, waktu kosong kita itu dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh lebih baik itu gini, kita bisa kontak teman kita mungkin bisa gak usah ngomong rohani banget, kita mungkin bisa olahraga, nongkrong, bisa kayak gitu. Nah, gitu. Jadi bisa waktu itu terbayar di sana gitu loh. Mikir lagi, nah pas pulang, pulang berat itu. Ya itu harus mikir yang positif sih. Tapi kalau sendirian gitu pasti kan pernah, nggak mungkin tiap hari kita bakal keluar. Kalau aku gitu, aku pribadi begini, aku kalau cara berhenti aku yang dulu itu adalah aku sadar akan sedikit ironis, aku sadar memang aku tidak pantas melakukan itu. Dan ya itu memang juga pada dasarnya merusak otak kita gitu loh. Iya. Karena gini, efek dari masturbasi atau efek dari yang parahnya itu adalah efek menonton film porno ya.
datangnya itu gini loh. Kita ketika kita nonton, kita punya ekspektasi sendiri. Nah, bahayanya itu akan kita bawa nanti ke pernikahan. Nah, itu yang paling teruk menurut saya. Teruk itu bahaya ya. Jadi kita lebih suka. Jadi contohnya begini, agak vulgar sedikit. Kita punya inspirasi tentang si artis porno A. Biasa jadi artis porno A ini punya bentuk tubuh demikian dan demikian. Nah, gimana kita bentuk tubuh itu akan jadi sesuatu yang kayak kita inginkan, yang kita mau banget gitu loh. Goal kita. Tapi percayalah, kita nggak akan temukan istri yang begitu. Itu yang teruknya. Kalau kita masih punya pemikiran yang begitu, bayangin begitu, maksudnya kita masih punya ekspektasi yang begitu. Nah, pernikahan kita nanti jadi nggak puas. Itu yang bahayanya. Ketika kita melihat istri kita tidak sesuai dengan artis porno itu, kita jadi kecewa. Jadi kita tidak merasa puas. Sampai segitu ya? Sampai begitu. Nah, paling parahnya itu malah begini. Aku pernah dengar nih, ada kutipan-kutipan, ada pembicaraan-pembicaraan, diskusi itu begini. Istri kita bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang artis porno itu lakukan. Tidak semua istri kita melakukan seperti itu. Sampai ke situ. Iya, jadi kan awalnya dari masturbasi, dari nonton, dari mengenal itu, melihat, membaca, mendengar, menonton. Nah, itu jadinya begitu. Efeknya tuh panjang loh sebenarnya. Jadi titik kakak itu dulu caranya kayak ngajak teman keluar gitu. Iya, kalau aku sih dulu aku perokok kan. Perokok. Jadi kadang bisa ngisi waktu dengan cara itu juga sih. Meskipun itu tidak benar. Tapi Kak, kalau ngomongin rokok itu salah nggak sebenarnya? Rokok itu salah nggak ya? Iya. Rokok nggak salah sih. Yang jual yang salah. Rokoknya mana salah? Tapi kayak gini, maksud kamu mungkin perokoknya kan? Iya. Aku melihat dengan sudut pandang begini loh, teman-teman. Kalau kita makan nasi padang tiap hari, kalau kayak teman saya memang pecinta babi, dia hampir tiap hari dia cari babi dan suka makan babi itu yang lemak-lemak gitu. Wow. Menurut saya itu nggak beda jauh sih dengan merusak tubuh kita. Iya. Kalau saya memandangnya seperti itu. Kalau ditanya salah atau tidak, ya salah karena merusak tubuh. Iya. Gitu. Tapi ada statement lucu yang teman saya pernah bilang, teman aku pernah bilang kayak aku tanya ke dia, aku minta tisu ya. Ya, nggak apa-apa, nanti bayar aja. Kenapa sih suka ngerokok? Enggak, sebenarnya aku benci ngerokok katanya. Terus kenapa kok ngerokok? Karena aku nggak suka sama pabriknya, karena aku nggak bisa bakar pabriknya, aku bakar satu rokok. Itu mah susah mau dijawab kayak lagi. Itu mah bacot sebenarnya. Bacot, tapi dia suka ngerokok gitu. Ya, ini pasti itu bacot lah, itu bacot. Berarti semua yang ketergantungan itu tidak baik berarti ya? Ya sama baik. Kayak porno. Berarti semua tuh rokok, jatuh-jatuh ada alkohol, ada narkotika, banyak itu semua tidak berarti baik lah. Kalau kopi edik juga atau yang lain? Aduh. Kayak mana dong katanya? Ada teman aku kemarin, aku jemput dia untuk fotoin makanan aku kan. Jadi dia pagi-pagi udah minum kopi, terus aku tawarin kopi, dia masih minum lagi loh. Minum lagi? Iya, maksud aku ada beberapa teman juga yang dia malah bilang begini. Kalau aku mau nggak minum kopi itu aku kayak hilang nyawa. Jadi padahal lucu kan, sebenarnya nyawa ya itu kan bahasa mereka lah. Oke lah, kita nggak usah bahas itu bahasanya mereka. Kalau tanya aku baik apa enggak, tetap menurut aku nggak baik. Kalau aku pandang itu nggak baik. Jadi ada juga bukan kopi doang loh, ada teh juga. Ada saudaraku tuh yang memang dia pecinta teh sekali, dan setiap kita ke rumah dia tawarin teh. Dia juga kalau nggak ada orang dia minum teh. Hari-hari itu minum teh, ada loh. Ada. Itu salah juga. Ketergantungan aja. Ketergantungan sih. tetap juga salah kan. Mungkin kalau tingkat fatalnya itu nggak terlalu fatal, nggak terlalu parah, tapi tetap itu ketergantungan. Jadinya. Kalau kita kan tadi udah bahas tentang apa tadi? Pokoknya yang ketergantungan lah. Kita agak nyinggung dikit ke pelayanan. Nyinggung ke pelayanan? Ngapain bahas pelayanan? Bahas dong. Kan biar agak-agak dalam. Masa tentang onani terus kan nggak mungkin. Jadi kayak nggak mungkin. Ya ada lah. Tapi ada juga pelayan yang pelayanan pasti juga ada yang masih masturbasi. Misalnya kayak dia pelayanan, tapi sebelum atau sesudahnya dia masturbasi juga. Itu menurut kakak gimana? Apakah salah? Apakah dia nggak merasa tertuduh di atas panggung?
atau pelayanan itu? Kalau masalah orang tertuduh apa enggak itu sih menurut saya respon dia masing-masing ya. Tapi aku bahas aku aja deh yang jadi contoh. Jadi dulu waktu masa pelayanan di youth pasti dong pernah namanya cowok kadang masturbasi dulu terus baru pelayanan. Kalau ditanya bersalah apa enggak ya, datangnya rasa bersalah dan rasa tertuduh itu bukan pas pelayanannya kalau aku, tapi setelah pelayanan. Jadi misalnya nih, sorry aku pagi bangun aku masturbasi, terus siangnya aku cek sound, sorenya aku pelayanan. Nah itu selesai pelayanan itu aku baru kebayang salahnya gitu loh. Karena itu berbicara, aku malu kan, malu sama diriku sendiri, malu sama pencipta gitu loh, pencipta Tuhan ya maksudnya, yang udah bayar kita mahal-mahal, tapi kok kita masih mau malu-maluin dia sih, masih mau menyangkal gitu, maksudnya bukan menyangkal, gimana bahasanya, kayak kita tidak mau gitu loh, lakukan yang lebih baik istilahnya gitu, agak susah sih bahasanya, cuman kayak kalau merasa bersalah pasti ada. Tapi setelahnya kalau aku pribadi, jadi pas pelayanan aku akan have fun aja gitu. Tapi selesai pelayanan, hati nggak tenang. Nah, itu baru kayak bodoh ya. Gitu. Itu kalau saat kayak gitu kakak apa yang kakak lakuin? Apakah berdoa, minta ampun, berdoa? Lakukan lagi? Oh enggak. 2 kali dong sehari. Enggak, kalau perasaan begitu datang ya pasti minta ampun lah. Bahasanya minta ampun, tobat. Kalau bahasa sederhananya tobat. Tapi nggak bisa dipungkiri nanti akan kejadian lagi. Iya. Memang jujur masturbasi ini berat keluarnya. Berat keluarnya. Godaannya. Memang pada dasarnya harus menyadari dan mengisi waktu luang. Udah sampai rumah lu baca handphone tidur, lu jangan buka yang lain-lain gitu loh. Intinya harus isi waktu kita dengan hal-hal yang baik lah. Oke. Kita ada bahas tentang itu. Jadinya agak-agak serat gitu loh, Kak. Jadi agak haus. Barusan tadi. Ya? Barusan tadi. Enggak, gitu. Maksudnya serat haus. Oh, serat haus kirain. Jadi kayak ya kita kan juga disupport nih sama beberapa. Ini siapa ya? Oh, anaknya Pak Yul. Tengok sini tuh sini. Siapa nama kamu? Tengok kamera. Nampak nggak nih Sasuke? Nampak nih. Perkenalkan, nama saya Deo bilang. Jelasin ini dari mana? Ini dari Abang Sutanto. Sutanto ya. Udah gitu aja. Jadi makannya nggak usah. Terus ini di mana? Kalau kami mau order di mana? Kami nggak tahu, cuma datangin. Enggak. Ini minuman apa dulu? Kamu jelasin dulu. Kamu marketingnya ya? Kami rasa nih. Iya dah. Oke. Ayo Kak, kita minum dulu Kak. Oke. Apanya? Ini rasa apa? Enggak ada rasa ya? Emang satu rasa aja ya? Di bawahnya. Di bawahnya mana? Oh, aku Regal, kamu Oreo deh. Oh, ada tulisannya? Ya. Enggak, aku putih soalnya. Oh, kan hitam. Oke, kita coba. Berarti ini baca dulu ya? Aku minum ya. Gimana Kak? Rasanya ya? Oke lah. Ini rasa Oreo juga oke lah. Jadi kalau bisa untuk nemenin kalian yang untuk waktu kosong daripada ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Ini kalian minum ini, kalian bisa order di bawah sini ada Instagram. Tapi jangan minum ini terus juga. Nggak sehat. Iya, nggak sehat. Kalau ketergantungan nggak sehat. Tapi not bad kok, oke lah. Setahun sekali boleh lah. Coba kasih saran sama yang jual nih ya. Potong stikernya agak bulat. Terus printingnya jangan kabur-kabur begini. Nah, packaging harus menarik. Oke. Ya. Ini kalau ini Kak, mau kita buka sekarang juga? Oh, ini aku udah pernah makan sebenarnya. Ini yang jual Billy kan? Oh, Chris. Nih. Chris Billy. Christian Alex Billy. Udah aku buka aja kalau ini. Nah, buka. Ini emang enak, Ini enak. Murah pula. Tapi nggak murahan loh. Wow. Kau rasa apa? Balado. Kira aku rasa. Wow, nggak ada di sini. Kau lambat bilangnya. Ya ini sensor ya. Ternyata balado. Ini lebih enak. Ini paling enak nih. Rasa apa? Ini rasa Jagung bakar. jagung bakar. Ya, ini emang enak.
bisa untuk nemenin waktu kosong kalian juga. Ini sama ini dipaduin juga boleh. Ini nanti linknya akun Instagramnya ada di bawah sini, tambahin Sasuke. Ini apa, snack Indonesia apa? Oh, snack plus Indonesia. Yang Indonesia. Oh, snack plus Indonesia. Okay, ini loh ada snack plus Indonesia loh. Kan bohong kan? Katanya enggak ada. Kamu biar kami enggak terlacak Instagramnya ya. Oke. Parah Billy ini emang. Kita lanjut dulu Kak. Boleh. Kita lanjut. Tadi kan kalau itu kan agak-agak bahasnya agak-agak serius. Ya ini juga agak serius tapi lebih enggak tegang lah bahasnya kan. Kamu tegang? Bukan tegang itu maksudnya. Saya suasananya kayak kamu bilang dong yang jelas. Kamu iya. ngomongnya enggak jelas bahaya. Jadi kita bahas tentang Kakak juga pelayanan di tim PW kan? Iya. Jadi selama perjalanan Kakak itu apakah mulus-mulus aja dari awal sampai sekarang? Oh, enggak dong. Bisa Kakak? Enggak. Yang kami lihat kayak Kak Erwin gitu kan. Enggak. Kapan sih kira-kira titik terberat Kakak yang pernah Kakak alamin saat pelayanan ya? Itu titik terberat tuh kapan gitu, Kak? Aku orangnya begini. Kalau kerja itu aku selalu punya target. Aku selalu mendorong diriku sendiri untuk capai target, untuk kejar karir gitu ya. Dan salahnya itu aku pernah menerapkan itu di dunia pelayananku. Aku pernah melakukan itu di dunia pelayananku. Aku kejar aku harus sampai tahun ini aku harus WL. Sampai kayak gitu tujuannya? Sampai kayak gitu. Tahun depan aku harus ada di struktur. Aku pernah tuh begitu. Okay. Menargetkan diriku itu, jadi pelayanan tuh ku anggap seperti karir. Wah, dan itu Tuhan kasih kesempatan untuk coba di sana, serius. Tuhan kasih kesempatan untuk coba di sana. Kemudian Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan aku jatuh. Kalian tahu gak sih kalau bola kita lempar dari tempat yang rendah, mentalnya nggak kuat. Maksudnya gimana? Contoh kamu berdiri di bawah meja ini, di lantai, kamu lempar bola basket itu, mentalnya nggak tinggi. Iya. Tapi kamu coba lempar bola basket itu dari lantai 3. Mentalnya juga lebih tinggi kan. Ketika kita lebih tinggi, kita jatuh. Itu masalahnya kejatuhannya itu semakin sakit gitu, semakin tinggi. Jadi ketika aku pelayanan udah sampai satu event besar aku dipercayakan. Nah, di event itu terjadi sesuatu. Bukan event itu yang terjadi sesuatu, tapi diriku yang terjadi sesuatu. Nah, di sana itu berantakan. Mulai dari harus cari pengganti, aku disuruh fokus untuk keluarga. Nah, itu momen-momen terberat aku. Setelah masalah itu selesai, aku baru ngerti bahwa pelayanan itu tidak bisa sama seperti karir. Jadi buat teman-teman yang pelayanannya sama di PW, khususnya di PW, karena nggak tahu ya, saya sih kurang tahu. Aku sih nggak terlalu jelas pelayanan di bidang lain bagaimana, tapi di PW orang pasti ngejar sesuatu. Percaya deh. Pasti ngejar panggung, ngejar skill. Nggak salah sih, asal motivasinya benar. Beda kita main musik atau kita bernyanyi di luar sama kita bermain di mesbahnya Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita ibaratkan itu sebagai sebuah karir yang harus kita kejar, tapi motivasinya salah, Tuhan banting itu. Percaya deh. Bukan Tuhan gak sayang atau kasih karunia Tuhan tidak cukup, tapi gak seperti itu. Karena anak yang paling sayang kan yang dibantai kan begitu. Iya. Iya kan? Tapi emang ya itu momen terberat aku sih. Kalau mau tahu detailnya kayaknya japri aja. Ini Instagramnya di bawah sini. Sasuke ya. Sasuke terus ya? Iya, ini Sasuke loh. Yang ini yang pakai masker ini. Jadi kan ya emang sih kalau tim PW itu emang aku juga ngerasain dulu waktu pertama-tama kali pasti ngejar. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Wow. Nih, nanti sensor lagi ya Sasuke yang tadi. Enggak boleh. Oke. Tapi memang berat karena godaannya berat, kayak kita tampil. Ya istilahnya kalau tampil lah dilihat-lihat sama cewek, dilihat ya pasti fokusnya cewek kan. Kebetulan aku enggak dulu. Yeah. Jadi fokusnya apa? Cowok? Enggak. Ya pengen keren aja lah. Pasti kesana. Biar ada nilai plus gitu dilihat gitu. Terus Kak, tentang pelayanan,
kenapa kayak para pelayan Tuhan itu gampang banget mau bilang off, gampang sakit hati. Apa benar mereka mempunyai hati pelayan? Yang orang-orang yang kayak gitu, yang dikit-dikit minta off, karena ada masalah dikit minta off. Sebenarnya yang pantas cerita ini tuh bukan saya ya, tapi kita berbagi pengalaman aja ya. Iya, santai. Asik nih, asik. Sorry, asik nih. Jadi itu bukan masalah di pelayanannya ya, tapi itu memang masalah orangnya. Kita bedakan antara pelayanannya dengan orangnya. Kenapa orang masih suka sakit hati? Ya dia sendiri nggak menang, dia sendiri nggak alami Kristus, dia sendiri nggak bisa bebaskan diri dia untuk tidak main di daging dan jiwa itu gitu loh. Kan jiwa kita kan masih sering terluka begitu. Nah itu main di jiwa sebenarnya. Ya memang dia sendirinya yang belum mengalami sebenarnya. Kalau aku pribadi sih gini, kita ketika kita pelayanan kita harus sadari bahwa kita itu hamba. Nah siapa yang berhak negur kita? Bukan berarti harus yang di atas. Biasa orang tersinggung tuh kadang bukan dengan yang atas tapi yang di sekelilingnya. Lu sama-sama gitaris kok lu singgung gua sih? Apalagi yang kayak gini kan, aku WL loh, lu singer, kenapa lu singgung gua? Nganggap lebih tinggi. Lebih tinggi. Padahal sebenarnya data sama. Iya, cuman kepercayaan dikasih lebih aja. Bukan berarti WL tuh di atas singer, enggak loh. Buat teman-teman singer, WL tuh kak butuh singer juga butuh WL bareng. Jadi satu pelayanan tuh memang harus saling mendukung. Jangan ada yang merasa rendah. Jangan ada yang merasa rendah juga, jangan ada yang merasa lebih tinggi juga. Nah, ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, kita masih tersinggung, waduh. Sebenarnya hatinya belum siap itu. Orangnya sih hatinya belum siap. Kenapa bisa tersinggung? Ya kamu harus tanya sama orang yang tersinggung itu. Dan tersinggung dan sakit hati itu kan pilihan kita sendiri. Betul, pilihan. Jadi kalau respon, makanya saya bilang respon. Terus ditegur atasan tuh kayak pemimpin ya. Gini. Si A nggak pernah di gini. Aku pilih kasih gini. Lu koreksi dulu gitu loh. Koreksi diri lu tuh salahnya di mana gitu loh. Jangan langsung hantam orang lain gitu loh. Ngapain nyalain orang lain? Ngapain gitu. Tapi ya itu cari dulu, koreksi dulu diri sendiri bagaimana. Oke, itu tentang apa namanya? Tentang sakit hati, gimana pas pelayanan sakit hati gitu. Terus kan jadi Kak, oke. Apa pandangan Kakak mengenai statement pelayan tapi kok dosa jalan terus? Aduh. Berat sekali ya. Pelayan kok dosa jalan terus ya. Iya. Oke. Yang nggak pernah melakukan dosa lempar batu aja dulu. Lempar batu ke orang yang itu. Begitu? Ya sama seperti pelacur itu kan. Ya kan kepala ahli Taurat datang tuh. Para pemimpin-pemimpin yang udah paling atas dia datang. Mau lempar batu ke dia. Mau lempar batu nih ke dia. Mau menghakimi toh. Terus Yesus kan nulis tuh di lantai di pasir di lantai. Terus siapa yang tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan dosa, lempar aja. Lempar. Jadi gini, yaitu kembali. Kok orang itu dosa jalan terus tapi pelayanan terus? Yaitu siapa yang berhak untuk menghakimi orang itu? Padahal kita sama-sama berdosa juga. Ya. Itu yang sering ditemuin. Kalau buat aku ya, sekarang orang itu berdosa, dosanya apa gitu loh. Terus kamu tahu dia berdosa, apa yang kamu lakukan? Kamu temenin dia, apa ngomongin dia? Apa ngomongin dia? Atau malah menghancurkan dia? Salah kamu kalau gitu. Ngerti loh. Kalau aku memilih untuk ada bersama dengan dia. Aku belajar untuk ada bersama dengan dia. Karena ketika aku jatuh, ada orang yang temenin aku. Dan itu nilai buat aku. Dan nilai yang aku pakai untuk ke teman-teman yang ada di sekeliling aku. Jadi aku gak pernah sih pakai pelayanan tapi dosa jalan terus. Tapi kan kita kan sebagai orang panggung jadi contoh panggung. Ya. Gimana diri kita? Jadi gini loh. Serba salah sebenarnya. Memang serba salah. Cara jawabnya salah, orang bisa menilainya salah. Kalau aku nih ya, orang yang salah intinya saya akan cari tahu gitu loh, masalahnya apa segala macam. Tapi memang pada dasarnya kalau memang fatal, tingkat fatal pasti ada. Meskipun memang orang bilang dosa itu nggak ada besar, nggak ada kecil, sama. Jadi apakah dosa selingkuh dengan merokok sama?
fatalnya pasti beda dong. Tingkat kesalahannya pasti beda kalau menurut saya gitu loh. Nah, ada kok ibu-ibu yang pelayanan, bapak-bapak yang pelayanan, tapi dia ternyata main serong. Ada. Tapi maksud aku tuh gini loh, itu pasti harus kita bantu mereka selesaikan dulu gitu loh. Begitu juga dengan perokok yang tadi, kita pasti bantu mereka selesaikan. Ya kan? Ya kan, betul nggak? Iya, Nah betul. terus kembali, jadi batu sandungan nggak orang ini? Yang menurut kita terlalu fatal. Kalau saya, ya tetap kita kasih off. Off itu bukan berarti kita sabat, tidak seperti itu. Kita memberikan mereka waktu untuk agar mereka bisa perbaiki masalah mereka. Diri, Iya, memperbaiki masalah mereka. Kalau hubungan suami istri yang bermasalah, biar mereka punya waktu buat mereka itu. Atau anak dengan bapak, biarlah bapaknya offline, anaknya offline, sehingga mereka punya quality time lebih. Jadi jangan bunyinya offline itu seolah-olah kamu kami sahabat ya, kami off-kan karena kamu bersalah. Bukan seperti itu. Itu seperti udah oldies banget style kayak gitu. Jadi jangan pakai lah. Berarti kakak dulu sendiri juga pernah digituin? Aku pernah diskor, malah bukan diskor sih ya bahasanya, iya sama lah, sabat. Malah itu benar-benar dikatakan sabat selama 4 bulan. Ya nggak enak dong, kita lagi perlu ditemenin. Iya. Tapi ya itu, ketika disabat pun harus ada penemanan. Di titik itu kakak ada peneman? Ada bapak rohani, ada teman, ada sahabat yang benar-benar mereka temenin aku terus. Nah itu yang menguatkan aku. Kalau enggak, kayaknya aku balik deh ke agama yang lama. Terus aku juga mau nanya nih kak, mungkin yang beberapa anak-anak IG yang khususnya tim PW pasti juga agak anak-anak IG ya. Iya. Kenapa kita bahas anak-anak IG? Karena kan untuk Bandel-bandel ya. iya bandel-bandel. Oke. Kayak kami tuh belum bisa untuk memfilter omongan-omongan jemaat gitu. Yang sebagai tim PW ya, kayak beberapa jemaat-jemaat ada yang ngomongin yang nggak benar tentang kami gitu, kayak di luar kami begini. Itu kami kayak mana harus meresponnya kak? Contoh. Contohnya? Mereka ngomong apa? Padahal Yang ngomong moti deh. ya, Contoh. misalnya saya nih, saya dekat sama cewek ini. Padahal enggak. Kami cuma teman, tapi diomongin kayak, si Timothy dekat sama ini loh. Padahal kan enggak. Itu masih yang belum parah-parahnya. Kan nggak mungkin kita parah-parah kita ngomongin. Nah, kayak gitu-gitu gimana kak menyikapinya? Kalau menurut aku ya, enggak ya udah. Jadi kita bodo amat aja. Bodo amat aja. Tapi kita orang panggung itu kak. Ya kalau kita nggak melakukan, menurut aku bodo amat. Kenapa? Karena pemimpin bisa filter. Ada cerita menarik begini nih. Aku share sedikit ya. Ada suatu ketika ada ibadah berjalan, terus ibadah itu selesai. Pastornya habis khotbah. Datanglah seorang wanita. Menarik nih, wanitanya datang ke pastornya bilang gini, Pak, itu yang di atas panggung itu kenapa boleh pelayanan? Saya tahu loh kehidupan mereka bagaimana. Dan beberapa di antara mereka itu pernah ngajak saya tidur. Tidur. Oke. Ya. Tahu nggak dengan bijaknya pastor itu bilang apa? Apa? Sebelum saya tanya ke mereka, Bu, Ibu coba tanya kenapa Ibu bisa sampai sebanyak orang itu aja Ibu tidur. Ibu melakukan apa sehingga semua orang panggung itu aja Ibu tidur? Ayo. Kita balikin ke orang yang suka korek itu. Diem dong dia. Diem dong. Gua kenapa ya? Kok Jadi, mau? jadi maksudnya tuh ya begini. Kita balikan ke orang itu. Kadang kan kalau kita bijak kita harus bisa memfilter. Jadi contoh begini. Erwin, itu tuh si pemain bass kamu tuh, Moti itu. Pacaran sana sini gini, berjalan sama cewek terus. Nah, aku akan nanya begini, kakak lihat dia jalan dengan cewek itu hubungannya apa? Terus mereka melakukan apa? Apakah kita harus batasi pergaulan kita itu pria dengan pria? Wanita hanya dengan wanita? Tidak seperti itu dong. Mereka kan next pacaran, next menikah. Iya. Kakak mau mereka temennya sama pria terus nanti sama pria? Wow. Enggak dong. Bahaya Ya dong. enggak dong. Makanya jadi inilah permulaan mereka mengenal pasangan, lawan jenis, mengenal. Ya mereka belajar juga dong. Cewek itu sebenarnya bagaimana sih? Kan dengar-dengar dari teman, sharing-sharing, menurut aku tuh fair sih. Kalau aku pribadi, aku sebagai orang yang dipercayakan untuk ada di situ, aku memfilter. Jadi aku nggak asal dengar. Kita harus filter. Jadi kita cara menyikapinya kita bodo amat aja. Bodo amat dulu, terus pemimpin akan filter. Kalau itu kan datanya biasa ke pemimpin dong, pasti dong.
si Moti gini-gini, si Billy. Oh, kalau Billy aku susah untuk filter. Billy ya, ini ada Billy di sini. Oh ya, nggak. Tetap semua harus difilter. Bener-bener filter gitu loh. Jadi jangan enteng telinganya untuk kayak, oh bahaya nih kita off dulu ya pelayanan. Belum tahu udah off pelayanan anak aja gitu. Itu. Tapi terus kan, ya itu kalau dari jemaat. Kalau yang ngomongin masalahnya sesama pelayan, sama aku juga itu akan filter. Jatuhnya gosip. Kan nggak bagus kita untuk bergosip. Saya pernah tegur satu. Kakak yang bergosip. Aku yang bergosip. Iya. Pernah juga. Jadi gini, ada tuh satu ibu-ibu tuh ngomongin kayak gini. Dia ngomong ke saya begini. Pada waktu itu saya juga bukan pemimpin. Oke, saya belum pada masa itu. Win. Sensor ya, Win. Kemarin aku lihat dia ya keluar sama cewek loh, gini. Wah, terus dia satu mobil loh sama cewek, antar dia belanja gini. Terus aku jawab, terus emang kenapa kak? Kan nggak boleh cowok cewek gini. Siapa yang bilang nggak boleh gitu loh? Ya mereka kan lagi pacaran, lagi bangun hubungan, ya kan? Kalau kakak merasa risih, kakak tanya. Apa ini ngomongin di belakang? Gitu. Sensor lagi ya? Sensor lagi. Kenapa sih itu siapa? Gitu loh. Jadi jangan jadikan gosip. Tanya sama orangnya langsung. Setelah ditanya, dijelasin gini. Ya percaya deh. Orang yang nanya itu juga nggak bakal terima. Kalau hati dan responnya udah salah, mana sih? Udah keburu ya. Itu memang pasangan saya, kami lagi bangun hubungan, dia jawabnya gitu kan. Ya mungkin nanti menikah gini. Biasalah. Itu jadinya begitu. Jadi kayak gitu. Tapi kan jatuhnya itu namanya munafik dong dia. Atau siapa enggak? yang munafik? Yang nanya, yang mempermasalahkan atau? Iya. Ya itu respon hati lagi sih, susah sih dijelasin. Iya. Bener kan, susah dijelasin kan? Susah sih. Iya. Kita udah jelasin, kadang dia nggak percaya. Ya udah biarkan aja. Kadang orang emang berlalu kok. Pemikirannya yang selalu negatif, selalu mikir negatif. Jangan salah, itu banyak. Bahkan di dunia pelayanan juga banyak loh orang kayak gitu. Makanya itu kembali tadi kan. Itu dosa nggak? Ya sama, salah juga. Kita pikiran negatif itu salah juga. Kita jangan bahas dosa karena dosa udah ditebuskan. Itu salah juga, belum menang juga, masih mandi jiwa juga, masih kayak mencari kesalahan orang gitu loh. Tapi giliran disuruh, kamu bantulah dia, nggak mau gitu. Bukan urusan saya. Mau ngomongin, tapi nggak mau bantu. Nggak mau bantu. Itu kayak mana ya orangnya itu? Aku bingung. Coba tanya sama Billy lah. Itu sensor nggak? Nggak usah bingung. Namanya nggak sensor. Nggak sensor. Billy ya, Billy ini Instagram. Billy the best buat saya. Dia emang baik kok. Baik kali. Terus kak, kan soal pelayanan. Banyak ya pertanyaannya. Banyak. Kita kan ngomong santai aja kak. Oke. Mau minum dulu? Aku minum dulu lah. Oke, boleh lah. Enak juga sih lama-lama diminum. Sutanto, thank you loh Sutanto. Yang di belakang kamera ada yang mau nanya? Udah, tunggu ya. Kita baca. Ini pertanyaan dari Billy. Aduh, habis loh aku minumnya. Enak banget. Bagaimana mengubah mindset para pelayan yang suka menggosip? Aduh. Masih balik yang tadi lagi. Kayaknya Billy pengalaman pribadi deh. Enggak, kamu tau nggak kenapa orang suka membahas gosip? Karena dia penggosip. Iya pastilah kak. Gak mungkin dia nggak gosip. Ya Billy ini banyak pertanyaan arah ke sana, pasti dia penggosip. Iya, cara ubah mindset orang. Kita mana ada sih manusia yang bisa ubah mindset orang? Gimana caranya ubah mindset orang? Nggak usah ngomongin tentang itu aja. Bumi datar aja, yang bumi datar itu kita nggak bisa ubah mindsetnya. Bener nggak sih? Karena faktanya sudah ada. Apalagi mau ubah orang yang mindsetnya penggosip. Menurut dia mungkin dia nggak salah. Dia cuma bicara yang santai tentang satu orang, berbicara santai tentang ini. Caranya memang gimana? Temenin juga loh. Penemanan. Orang yang suka gosip itu perlu ditemenin juga sebenarnya. Contohnya begini. Ada 2 orang, 3 orang di sana tuh memang penggosip banget dia. Pokoknya kalau datang tuh, tapi topiknya Billy terus. Geng-gengnya lah gitu ya, mereka bertiga gitu. 3 orang ini cerita Billy terus. Apa ini ngomongin kira-kira? Banyak dong. Ada Billy terus. Nah, tapi di sini ada 5 orang yang nggak suka gosip. Kadang orang pikir kan, wah kita 5 orang nih, kita nggak mau dong berkawan sama mereka. Nanti kita jadi tukang gosip. Tarik satu-satu. Contoh nih, yang 3 orang nih, yang satu ini kamu suka datang. Kalian 5 orang traktir aja dia makan terus. Itu mungkin salah satu trik ya. Aja dia keluar, traktir dia makan. Terus dia gabung di 5 orang ini. Ketika dia mau bergosip, dia nggak punya teman.
Bener kan? Secara nggak langsung dia jadi bingung nih. Contoh 5 orang nih ngomongin tentang kebaikan Tuhan terus, firman terus. Apa sih yang mau kita kerjakan next project apa sih gitu loh. Yang satu ini pelan-pelan dia akan berubah karena dia nggak punya bahan. Iya. Malah apa yang mereka ngobrolin jadinya malah masuk ke dia gitu. Iya, jadi dia malah ikut. Nah itu. Ya itu penemanan juga. Orang yang suka gosip ini perlu ditemenin juga sebenarnya. Gitu. Kejawab nggak Bil? Butuh penemanan. Jangan ikut gosip. Ini Billy mana yang ngambung dia. Enggak ya? Saya rasa Billy memang suka sekali gosip sih. Ini kok jadi ngomongin. Gini kita gosip loh. Tapi gosip secara langsung depan orang ya gitu. Gosip itu jadi gini loh. Kemarin ini ada pastor kita si penatua kita bilang begini. Sebenarnya kalau orang bilang fitnah, gimana bahasanya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kan. Kalau menurut beliau, gosip lebih kejam daripada fitnah. Karena gini, kalau fitnah itu kan orang itu belum tentu lakukan atau enggak, tapi difitnah begitu kan? Oh iya. Yang bunuh si A adalah si C, tapi si C ini nuduhnya si B gitu. Fitnah, bohong kan, fitnah. Tapi gosip itu kadang lu udah tahu itu dia salah, tapi lu malah bahasin dan lu nggak mau bantu orang itu. Malah ngomongin. Iya. Ngomongin terus malah disebarluaskan kemana-mana. Hancur loh reputasi orang itu. Kadang dia perlu sembunyiin sebenarnya hal itu, tapi lu malah kembangkan. Semua tahu. Ya, semua tahu, malu dong. Udah kayak gitu. Nah, kalau menurut salah satu pemimpin kita tuh aku ingat banget dia pernah ngomong begitu. Khotbahnya isinya begitu. Butuh penemanan gitu. Kalau solusinya menurut saya sih perlu penemanan. Terus Kak, cara kita juga untuk nyikapin, kita kan pasti pelayanan nggak mau stuck di situ-situ aja dong. Kita bakal, maksudnya stuck ini maksudnya gimana? Dalam artian kita nggak mau upgrade skill kita sendiri dalam pelayanan. Ada beberapa orang kayak udah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tapi kalau kita melihatnya kayak kok orang ini belum berkembang gitu. Iya. Itu gimana Kak? Apa kita langsung ngomongin ke dia atau? Yang pastinya kalau menurut saya begini, ketika kita mau, ini skill ya, soalnya skill ya. Iya. Ketika kita mau membicarakan itu ke satu orang, pastikan kita punya kapasitas itu dulu. Ya dong, nggak mungkin gue belum bisa cari uang untuk ini ya, nggak mungkin karir aku masih di bawah, nggak bisa nyari uang, terus aku nasihatin bosku. Nggak mungkin dong, bos lu kayaknya nggak bisa cuan lah kayak gini. Apaan sih ini? Iya. Gue yang punya perusahaan kok gue lebih tahu dong cara cuannya. Nah, jadi gini, pastikan kita punya kapasitas skill yang lebih dari orang itu. Dan lebih baik lagi sebelum kita bahas, sebelum kita tegur, sebelum kita kasih tahu, ada pendekatan lagi. Iya, karena beda loh kalau lu tiba-tiba datang, lu sebenarnya pelayanan nggak sih? Lu kok nggak berkembang gitu loh. Beda dengan ajak makan dulu, sering pelayanan bareng dulu, terus nanya sama dia, aku lihat lu kok kayak gitu-gitu aja, stuck ya bro ya, mau latihan bareng nggak? Penemanan lagi. Atau lu nonton lah si Ala main, ya main drum lah gini, itu tuh sebagai ini contoh. Iya contoh gitu. Lu belajar lah dari dia. Tapi percaya deh, kalau orang itu memang niat pelayanan dan dia mau berkembang, banyak sumber yang dia cari. Ada orang yang memang, oh iya gini gue mau berkembang, tapi dia nggak niat, nggak motivasi untuk dia mencari, atau dia les, dia kalau gitar atau keyboard kan bisa fingering atau segala macam di rumah sering. Buat aku itu niat itu cuma di mulut gitu loh. Jadi ya kita percuma lah gitu loh istilahnya. Tapi kalau ada yang begitu sudah masuk pelayanan mau gimana? Padahal kita lihat kayaknya ya kita bisa ngerasa lah, skillnya pas-pasan, tapi kok Billy jago loh. Ya ampun Billy lagi yo. Kasian Billy. Aduh Billy sekarang main jazz semua loh. Wow. Gurunya kan ada yang beberapa pelayanan nggak mau berkembang. Yavin udah beli drum. Iya Yavin ya, Sasuke. Kalau kamu kasih opsi dong, apa sih? Kamu kasih opsi dong. Sekarang kan kamu bilang ada orang yang kayak kamu lihat dia stuck nih. Iya. Benar ya? Kalau kamu opsinya apa? Kalau aku sebenarnya itu balik lagi ke tujuan awal dia masuk ke tim PW apa dulu. Berarti kalau dia katanya mau melayani Tuhan. Berarti bohong dia. Kalau dia melayani Tuhan, gimana ya? Kalau dia bilang dia mau melayani Tuhan, arahkan dia ke Aser. Iya. Tim perlengkapan. Semua itu masih melayani Tuhan.
Bukan berarti PW mewah banget, keren banget, enggak. Sama aja. Tapi kebetulan Tuhan tempatkan PW itu harus punya skill. Percaya deh. Kalau orang nggak mau improve begitu, emang dia separah apa sih? Enggak lah, kan kita ngomongin luas. Kita ngomongin orang, enggak ngomongin pribadi. Walaupun kita ngomongin Billy nih ya. Enggak. Kalau menurut aku sih gini. Ada dulu, dulu ada yang begini. Oke. Ada. Dulu tuh ada yang begini, mirip banget. Kayak mana nih? Miripnya dia enggak mau berkembang gitu-gitu aja. Iya, serius dia gitu-gitu aja namanya. Itu disensor enggak? Sensor dong. Sensor ya. Nah, dia tuh stuck. Dia pemain tapi stuck banget. Pokoknya semua lagu yang kita pilih, dia cuma bisa maksimal tuh 1. Lagu favoritnya Tiba Saatnya. Lagunya lagi Dia Raja. Itu aja. Terus kalau kita kasih lagu yang agak aneh dikit, dia udah nggak mampu itu. Beneran nggak mampu. Gimana solusinya? Kalau saya pribadi, saya sering kasih tahu, lu nggak usah main drum lagi lah. Lu jadi soundman aja udah. Ya. Gua nggak ngerti sound gini-gini. Ya udah, komputer ngerti kan, multimedia aja udah. Gak mau juga? Mau, pernah. Tapi dia bilang, aku nggak dapet. Nggak dapet katanya. Nggak dapet. Iya, aku komen tuh kayak aku bener-bener, melayani Tuhan. Gila lu bro, bahasnya kayak gitu. Terus aku kasih tahu kita kasih tahu lagi. Dan ternyata nggak berubah, nggak improve. Solusi terakhirnya apa? Kurangi jadwalnya. Mulai dari kurangin jadwalnya, hilangkan jadwalnya. Astaga. Mau nggak mau atau turunkan tuh gini. Kalau orang ini pernah ada di ibadah dewasa muda, turunkan ke ibadah remaja. Kalau dari ibadah remaja turunkan ke anak-anak. Ya. Bukan berarti itu kayak ada perbedaan antara kualitas di setiap ibadah. Bukan begitu. Tapi lama-lama orang itu yang dia akan merasa sendiri. Terus terakhir ya udah. Dia udah ngerti sendiri lah. Kalau berbicara solusi caranya begitu. Kalau aku pernah lakukan itu. Pernah. Stuck gitu. Ya, bukan. Aku pernah lakukan itu ke orang. Ke orang. Ya. Berarti kalau solusinya untuk anak-anak IG yang nggak mau skillnya ditambahkan sendiri, dikembangkan siapa sendiri. Sih? Lah, kita kan ngomongin secara menyeluruh. Oke. Ya begitu. Itu salah satu solusi. Tadi ada beberapa solusi kan. Penemanan, tanya motivasinya, atau ingatkan kembali motivasinya. Kamu tuh pelayan. Kebetulan kamu di PW dan kamu kan pilih PW sendiri. Wajib dong kamu upgrade diri kamu. Wajib dong kamu upgrade skill kamu. Ingetin dia lagi. Jadi ya. Mudah-mudahan ya dia gini. Sadar. Iya ya Tuhan maafin lo. Bukan maaf sih Tuhan. Iya ya. Aku harus improve dong untuk lebih baik. Ya mudah-mudahan begitu. Ya. Terus kan untuk ini pertanyaannya agak sensitif nih. Aduh. Kan pelayan nih. Pacaran. Tentang pelayan. Enggak. Nanti itu akhir-akhir lah. Aduh, ini kayak nyinggungnya kayak di beberapa gereja, di beberapa tempat pelayan kan ada yang dapat namanya PK. Oke. Nah, ada juga pelayan yang beberapa bertujuan pelayanannya untuk dapat PK. Aduh. Nah, itu gimana itu, Kak? Salah dong namanya. Apakah salah? Kan udah jelas salah dong tujuannya kalau pelayan untuk PK. Ya. PK, buat yang tahu PK itu adalah apa? Duit cash. Oke, PK itu kan bahasanya lembutnya kan memang PK itu persembahan kasih. Jadi gini, sebenarnya kalau itu bahasa jeleknya, kita melayani Tuhan kenapa ada gaji? Gitu dong ya kan? Kenapa kita melayani Tuhan ada gaji? Kenapa kita melayani Tuhan ada dapat duit? Ini sebenarnya sensitif sekali mau dijawab. Jujur sensitif sekali. Atau nggak mau dijawab? Atau kita selesain? Atau ganti pertanyaan? Bahaya sekali soalnya. Iya. Aku agak takut salah jawab. Intinya, aku tekankan kembali. Intinya, puji Tuhan, ICM Bengkong tidak ada PK. Puji Tuhan. Ya, kita hanya berupa bantuan, bagi teman-teman yang benar-benar dipergunakan untuk belanja kebutuhan alat musiknya aja. Oke ya. Oke. Berarti kita cut PK. Okay? Kita cut PK. Masalah penilaian orang-orang kita nggak usah bahas. Iya. Okay. Berarti mungkin ya untuk
kali ini segitu dulu Kak. Oke. Kita ngomongin, kita bahas sudah tentang tadi dari pertama masturbasi, tentang pelayanan, tentang panjang ya, tapi hidup. Iya, oke. Iya. Tapi ya semoga semua anak-anak IG dan para yang semua yang nonton nanti di YouTube ini setelah tayang dapat terberkati antara pembicaraan aku dan Kak Erwin. Oke? Terima kasih buat hari ini. Thank you. Bye.